Iya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa karena di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia ini nampaknya sudah semakin terik ya, agak-agak panas. Kita perpanas juga dialog kita gitu ya. Kita menjelang 19 sampai 25 Oktober agak makin panas. Nah, nanti November baru mulai hujan ya. Pendaftaran capres-cawapres itu kayaknya ya. Nah, menarik Bang kalau kita berbicara mengenai itu. Walaupun memang ditepis tidak akan ada pengumuman siapakah cawapres yang akan disandingkan oleh Ganjar, tapi tokoh-tokoh yang akan hadir di sana termasuk juga ada Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, dan siapa lagi spesial yang akan datang tokoh-tokohnya? Sebentar, tidak ada pengumuman itu kan dalam perspektif pakar komunikasi. Oh, iya. Dari PD Perjuangan seperti apa? Ya, tapi bisa juga misalnya tiba-tiba Ibu Mega melihat ketika segala sesuatunya sudah matang. Waktu matang ya. Lalu beliau umumkan, melihat misalnya ada 4.000 petani yang berkumpul, melihat apa yang dipamerkan, spirit dari seluruh kader partai, tiba-tiba tergeraklah mata hati dan pikiran yang sudah terkristalisasi di dalam perenungan berbulan-bulan, tiba-tiba beliau menyampaikan. Ada perubahan narasi, karena kan saya juga sempat dengar Bang Hasto sampaikan tidak, karena kemudian kita akan fokus kepada kedaulatan pangan. Ya memang ini kan desain. Ya. Jadi ketika kami diberikan arahan oleh Ibu, pokoknya fokus pada masalah pangan, kedaulatan, bicara detail. Kalau di situ ada sorghum, tampilkan sorghum ini dari hulu ke hilir, bagaimana manfaat sorghum dibandingkan dengan beras, diversifikasi pangan kita ini negeri dengan sumber pangan yang luar biasa. Tetap komitmen di sana ya. Artinya berarti dimungkinkan juga jika pengumumannya akan dilakukan di Rakernas kali ini. Misalnya kan nanti juga ada pertemuan dengan Presiden, pertemuan dengan para ketua umum pendukung Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba muncul nama, bisa dimungkinkan. Kalau muncul nama, artinya sebenarnya masih ada beberapa namakah? Bukankah sebelumnya sudah disampaikan, sudah ada nama yang dikantongi Ibu Mega, disetujui Pak Jokowi, disetujui oleh koalisi partai juga? Sudah ada nama karena jauh sebelum Pak Ganjar diumumkan, itu di dalam makan bersama, saksinya Mas Pramono Anung dan saya, sudah dibahas kira-kira nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nama-nama, artinya belum saat itu nama-nama kemudian kan dicermati secara dinamis, peta politiknya bagaimana, pasangan si A, si B bagaimana, sehingga nama itu sudah dikerucutkan oleh Ibu Megawati. Bahkan para ketua umum dalam 2 kali rapat terakhir juga sudah menyampaikan masukan-masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, termasuk ketika secara khusus diterima oleh Ibu Megawati. Menarik, Bang. Hanya saja apakah mau dibongkar pada masa Rakernas ini, atau kemudian menunggu momentum pendaftaran seperti yang dikatakan oleh Profesor Effendi Ghazali tadi, yang memang mencermati tanda-tanda alam dan bagaimana harapan rakyat ini, beliau pakarnya. Maka tadi beliau juga mengatakan kepada saya, kalau si A ini bisa dimunculkan, ini akan menciptakan elemen of surprise yang luar biasa. Dan itu akan muncul nggak si A yang tidak boleh saya sebutkan namanya ini? Maria juga ngomong gitu. Artinya begini, artinya ya entah satu nama ataupun nama-nama itu dipastikan akan hadir dalam Rakernas kali ini. Ya pasti, karena apa? Karena ini kan secara daring juga terjadi. Nama-nama misalnya ada beberapa menteri yang ke luar negeri minta izin tidak bisa hadir. Ya kami kasih linknya. Kedatangan didefinisikan. Kita kasih linknya. Kita kasih linknya. Ada juga yang datang di situ. Ya kita lihat nanti. Jadi clue-cluenya sebenarnya sudah keluar nih. Kedatangannya bisa secara fisik, bisa daring, ya kan? Berarti sedang ada di luar negeri. Iyalah, clue-nya sudah mulai dapat lah itu. Tapi poinnya bukan itu. Yang pertama ini ya, sebagai masukan, sebetulnya nggak boleh itu pengumuman penting berdasarkan perasaan seseorang, jangan. Tapi bahwa kemudian perasaan itu ya pada waktu yang tepat disampaikan, Ini berdasarkan kalkulasi. Ada kalkulasi. Lihat langit pada warna biru. Nah itu. Polusi sudah berkurang. Polusi sudah berkurang. Regan pernah ditanya soal itu, dan dia bilang waktu itu semua ahli-ahli bilang nggak boleh pakai perasaan. Artinya perasaan itu satu tarikan nafas dengan narasi. Nah kalau bicara narasi berarti rasionalitas. Pertanyaannya yang datang ini nanti apakah tadi Kabinet Indonesia Maju atau Koalisi Indonesia Maju juga datang ini? Nah, tadi sempat saya tanyakan itu, Bang. Jadi yang datang hanya Menteri Kabinet Indonesia Maju atau juga Koalisi Indonesia Maju juga datang? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena saya belum yakin akan segera muncul nama cawapres sekarang. Selain kebutuhan daring, ya ada juga persoalan sudah siap ya kalau sekiranya nih Mahkamah Konstitusi mengatakan boleh 35 tahun dan
saya tuh berbicara gini, ada Suko Widodo, komunikolog dari Jawa Timur tuh melihat banyak itu spanduk-spanduk Prabowo Gibran. Nah, kalau Pak Prabowo datang sebagai kabinet Indonesia Maju, ya kan? Tapi pada saat yang sama juga koalisi Indonesia Maju. Sudah siap ya kalau ternyata Prabowo Gibran misalnya, kan nggak apa-apa kan? Kadernya nih ya, kita PDI Perjuangan kan jadi pertimbangan juga. partai yang matang, kita telah mengalami gemblengan yang luar biasa. Sehingga kami udah siap dalam segala medan perjuangan. Yang penting kan solid, yang penting semua bergerak, berada di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah akar rumput. Nah, siapa yang datang nanti? Tadi kan udah ditanyakan, ya tentu saja presiden, wakil presiden, para menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, kemudian ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, kemudian tim kampanye, tim pemenangan nasional seperti Pak Arsyad, kemudian ada Pak Andika tetapi beliau izin, kemudian Tuan Guru Bajang, sehingga tokoh-tokoh ini dihadirkan karena kami membagi rakernas selama 3 hari pada materi yang berbeda. Hari pertama tentang pangan, fokus pada petani, nelayan, termasuk aspek-aspek teknologinya. Kemudian hari kedua tentang pembekalan pemilu legislatif untuk seluruh caleg. Hari ketiga baru berbicara tentang pilpres, sehingga ini satu nafas. Kalau pertama ini bicara narasi, komitmen keberpihakan, ideologi pembebasan. Hari kedua pergerakan di akar rumput oleh caleg. Hari ketiga baru pemenangan Pak Ganjar. Itu dia. Artinya termasuk seluruh kader. Mas Gibran hadir juga? Ya kami undang. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kami undang. Hadir, kader PDIP. Nah, enggak kan? Yang menarik itu pasti kita tunggu 3 pidato ya. Pidato Ibu Ketua Umum, pidato Pak Ganjar ya, antara lain ini kalau kedaulatan pangan, bagaimana membuat supremasi pangan. Gagasannya kita tunggu kan pasti akan hadir. Iya, gagasannya bagaimana seperti itu. Nah, dibandingkan dengan rencana-rencana atau yang sudah ada. Nah, yang ketiga pidato Pak Jokowi. Jangan-jangan ada kalimat-kalimat seperti ini. Nggak arti loh, kalau ilmuwan ini ngomong itu memprediksi. Tapi bisa juga gara-gara ngomong justru tidak terjadi. Jadi berubah. Ini Indrayana pernah membuktikan. Tapi maksud saya begini loh, kok anak saya diajak-ajak jadi wakil presiden. Ya saya enggak tahu anak-anak saya itu diberi kebebasan gitu loh. Ya kan mereka sudah punya kartu keluarga sendiri-sendiri loh. Nah, itu dia narasi juga sudah disampaikan. Sendiri. Kaisang juga udah punya kartu keluarga sendiri ya. Dan jadi Mas Kaisang belum menjadi anggota PDI Perjuangan. Iya. Enggak, tapi kalau sudah jadi anggota Mas Gibran. Nah, jadi nanti akan treatmentnya berbeda juga kan untuk Enggak, kalau kartu keluarganya udah bisa? Bukan. Kita kan untuk masuk ke partai, ini kan harus Telcel aktif. Seseorang harus mengajukan diri untuk memiliki KTA. Sehingga dari keluarga Pak Jokowi yang baru ber-KTA adalah pertama Pak Jokowi sendiri, kemudian yang kedua Mas Gibran, Mas Bobi, kalau Mas Kaisang belum. Ya, karena kan di PSI. Oke, baiklah kalau begitu yang paling menarik dan juga ditunggu sekali lagi penegasan. Artinya masih dimungkinkan pengumuman cawapres di Rakernas kali ini, Bang? Ya, kita lihat analisis dari rakyat. Kan kita mendengarkan kan para pakar yang membaca bagaimana harapan kita dari rakyat suasana itu. hati dari Prof. Effendi udah jelas, bukan suasana hati. Ini kan semua kan berdasarkan kalkulasi yang matang. Kalau dalam desain juga. Sampai di sana berarti. Sampai di sana, Bang. Rasa itu soal momentumnya. Kan sudah ada 10 nama, penasaran. 5 nama, 2 nama, 1 Mengerucut. nama. Kok ada 1 nama plus daring ini? Nah, itu dia. Nanti kita tunggu siapa tokoh-tokoh yang datang yang secara fisik dan maupun siapa juga yang secara daring. Bukan. Itu 1 nama yang paling penting yang ya. datang atau yang daring. Oh, gitu. Yang datang atau sudah cukup sampai di sana, Bang, biar masih penasaran. Besok kita bahas lagi. Perhatikan siapa yang daring. Itu penting. Terima kasih banyak Mas Hasto. Terima kasih juga Bang Effendi Ghazali. Jadi paling tidak clue-cluenya itu. Kita tunggu saja nanti siapa yang datang dan juga yang hadir secara daring ya. Vita, Bayu, menarik. Oke, wah ini menarik sekali nih. Maria tadi sudah disampaikan nih, sebetulnya clue dari Mas Hasto yang disampaikan adalah akan diumumkan di momentum yang tepat. Momentum tepat itu hari ini atau nanti ketika hari H pendaftaran Capres-Cawapres 2014-2019 by Yusuf Kala, Ma'ruf Amin tuh semua diumumkan ketika hari H pendaftaran. Akankah mengulang itu yang ditunggu tuh? Momentum yang tepat tuh mulai hari ini sampai tanggal 24 Oktober. Gitu dia.